Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Putri Utami, kelas 2G dengan NPM 2011040217, akan memenuhi tugas dari Bapak Ridwan Rozi, yaitu ujian akhir semester dengan mata kuliah akhlak dan tasawuf. Dan materi kali ini yaitu tentang penanaman akhlak di kalangan remaja. Namun sebelum masuk kepada materi, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu akhlak dan juga apa itu remaja. Mari kita bahas bersama-sama. Baiklah, yang akan kita bahas pertama adalah tentang pengertian akhlak. Akhlak menurut bahasa adalah sifat, budi pekerti, tabiat atau perangai seseorang yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan menurut bahasa adalah suatu kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu, atau sifat seseorang yang melekat pada diri seseorang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akhlak merupakan sifat atau tabiat seseorang yang melekat pada diri seseorang yang ketika kita melakukannya itu tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Sedangkan yang kita tahu akhlak itu ada dua. Yang pertama adalah akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Akhlak terpuji ini atau akhlak mahmudah merupakan akhlak yang baik, akhlak yang di bawah syariat Islam. Contohnya adalah seperti sifat amanah, sifat jujur, sifat yang bisa dapat dipercaya, lalu sifat tidak suka berkelahi, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang kedua adalah akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Ini merupakan akhlak yang tidak baik atau akhlak yang buruk, akhlak yang tidak mengikuti syariat Islam. Contohnya adalah suka berbohong, suka mencuri, suka dengan perkelahian, suka mengadu domba, dan lain sebagainya. Maka dari itu, penanaman akhlak di kalangan remaja merupakan hal yang sangat penting sekali, dan ini merupakan peran orang tua. Nah, lalu bagaimana orang tua itu bisa menanamkan akhlak di kalangan remaja? Yang pertama adalah orang tua harus membekali seorang anak dengan pendidikan agama. Ya, jadi sejak dini itu seorang anak itu harus sudah dibekali pendidikan agama agar anak tersebut itu bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga bersifat tanggung jawab, dapat dipercaya dan juga mandiri. Nah, selain itu juga orang tua juga harus membekali pendidikan kewarganegaraan dan juga budi pekerti. Dengan apa caranya? Yaitu dengan menyekolahkan anak. Dengan anak bersekolah, mereka akan mengetahui hal yang baru dan juga ilmu-ilmu yang baru yang didapat dari guru-guru mereka. Lalu seorang orang tua ataupun keluarga ataupun ayah ataupun ibu itu juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak dengan cara bersifat baik, berperilaku baik, berkata yang sopan, dan juga yang lain-lain. Dan itu juga pengaruh lingkungan juga mempengaruhi pertumbuhan akhlak di kalangan remaja. Jika lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang buruk atau yang memiliki akhlak yang buruk, maka tidak bisa dipungkiri seorang anak ataupun seorang remaja akan mengikuti lingkungan yang buruk tersebut. Namun sebaliknya, ketika lingkungannya itu baik, maka seorang remaja akan mengikuti lingkungan yang baik tersebut. Jadi peran yang paling pertama, peran yang paling penting adalah peran dari orang tua. Bagaimana cara orang tua mengayomi anak tersebut, memberikan pembelajaran, membekali pendidikan yang baik, itu merupakan peran penting dari orang tua. Jadi penanaman akhlak di kalangan remaja itu merupakan hal yang sangat penting sekali. Jika tidak dibekali akhlak di usia dini, maka anak yang akan tumbuh itu akan menjadi anak yang berperilaku tidak baik, yang sudah saya sebutkan tadi, seperti menggunakan obat-obat terlarang, seks pranikah ataupun yang lain sebagainya, yang di situ merugikan diri dia sendiri dan juga merugikan orang lain. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah pengertian remaja. Apa itu remaja? Dilansir dari Wikipedia, remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa.
dewasa. Atau yang dapat kita sebut masa remaja adalah merupakan masa pertumbuhan seseorang, atau itu tadi yaitu masa peralihan. Nah, ketika pada masa remaja ini seseorang ini semangatnya masih kuat, metabolisme tubuh juga masih kuat, lalu rasa ingin tahunya itu biasanya sangat kuat dan didorong dengan sifat-sifat yang tidak ingin dikalahkan seperti keegoisannya, susah dibilangin dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana penanaman akhlak pada kalangan remaja? Jadi kita bisa melihat bahwa di zaman sekarang akhlak itu sudah menjadi hal yang jarang kita temui di kalangan remaja. Bukti bahwa menurunnya akhlak di kalangan remaja adalah dengan adanya berbagai tindak kriminal. Seperti contoh adalah tutur kata seorang remaja yang kasar, lalu penyalahgunaan obat-obatan terlarang, hubungan seks pranikah, tawuran, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan hal-hal yang sangat merugikan orang lain dan juga merugikan diri dia sendiri. Lalu faktor-faktor yang mengakibatkan akhlak itu menurun di kalangan remaja adalah minimnya edukasi, kurangnya edukasi, lalu kurang perhatian dari orang tua, dan juga bisa juga karena lingkungan, terbawa lingkungan, karena mungkin remaja tersebut hidup di lingkungan yang akhlaknya kurang baik. Akhirnya seorang remaja tersebut mengikuti kebiasaan buruk tersebut.